Halo, kaum putus asa. Janganlah bangga tentang apa orang tuamu miliki, tapi banggalah dengan pencapaianmu sendiri. Yo, saya ucapkan selamat datang di channel yang gak jelas ini. Semoga Anda tidak terhibur. Selamat membuang waktu Anda. Kali ini kita kembali dengan dunia perkepitingan dengan menggunakan karakter kepiting biru. Seperti biasa, biarkan narator yang menjelaskan kepada kalian. Mbak, silakan. Kalinectes sapidus dari bahasa Yunani kuno, indah plus nektes, berenang, dan Latin sapidus, gurih kepiting biru Atlantik, atau secara regional sebagai kepiting biru Chesapeake, adalah spesies kepiting asli ke perairan Samudra Atlantik Barat dan Teluk Meksiko, dan diperkenalkan secara internasional. Kepiting sapidus memiliki kepentingan kuliner dan ekonomi yang cukup besar di Amerika Serikat, khususnya di Louisiana, Carolina, Teluk Chesapeake, Delaware, dan New Jersey. Ini adalah krustasea negara bagian Maryland dan perikanan komersial terbesar di negara bagian itu. Karena penangkapan ikan yang berlebihan dan tekanan lingkungan, beberapa perikanan mengalami penurunan hasil, terutama di perikanan Teluk Chesapeake. Tidak seperti perikanan lain yang terkena dampak perubahan iklim, kepiting biru diperkirakan akan berkembang dengan baik. Pemanasan menyebabkan kondisi perkembangbiakan yang lebih baik, musim dingin yang lebih dapat bertahan, dan jangkauan yang lebih luas dari area layak huni di pantai Atlantik. Apakah ini akan memiliki efek negatif pada ekosistem sekitarnya dari peningkatan populasi kepiting masih belum jelas. Sapidus adalah kepiting dekapoda dari keluarga kepiting renang Portunidae. Genus Kalinectes dibedakan dari kepiting portunid lainnya oleh kurangnya tulang rawan internal pada carpus segmen tengah cakar serta dengan bentuk T dari perut laki-laki. Kepiting biru dapat tumbuh hingga lebar karapas 23 cm 9 inci. Kepiting Sapidus individu menunjukkan dimorfisme seksual. Jantan dan betina mudah dibedakan dengan bentuk perut dikenal sebagai celemek dan perbedaan warna pada celipet atau cakar. Perutnya panjang dan ramping pada pria, tetapi lebar dan bulat pada wanita dewasa. Sebuah mnemonik populer adalah bahwa celemek laki-laki berbentuk seperti monumen Washington, sedangkan perempuan dewasa menyerupai kubah Amerika Serikat Capitol. Perbedaan warna cakar lebih halus dari bentuk celemek. Jari cakar yang tidak bergerak dan tetap pada jantan berwarna biru dengan ujung merah, sedangkan betina memiliki warna oranye dengan ujung ungu. Perut betina berubah saat dewasa. Betina yang belum dewasa memiliki perut berbentuk segitiga, sedangkan betina dewasa berbentuk bulat. Spesies lain dari Kalinectes dapat dengan mudah dikacaukan dengan kepiting sapidus karena rentang yang tumpang tindih dan morfologi yang serupa. Salah satu spesiesnya adalah kepiting biru kecil Cencer similis. Ini ditemukan lebih jauh di lepas pantai daripada kepiting biru biasa, dan memiliki karapas butiran yang lebih halus. Kepiting biru jantan yang lebih kecil juga memiliki warna putih berbintik-bintik pada kaki renangnya, dan betina memiliki area warna ungu pada permukaan internal cakarnya. Cencer Sapidus dapat dibedakan dari spesies terkait lainnya yang ditemukan dalam jangkauannya. Cencer ornatus, dengan jumlah gigi depan pada karapas. Kepiting sapidus memiliki 4, sedangkan kepiting ornatus memiliki 6.
Warna biru kepiting berasal dari sejumlah pigmen di cangkang, termasuk alpha crustaceanin, yang berinteraksi dengan pigmen merah, astaxanthin, untuk membentuk warna biru kehijauan. Ketika kepiting dimasak, alpha crustaceanin rusak, hanya menyisakan astaxanthin, yang mengubah kepiting menjadi warna oranye biru cerah. Organoklorida ditemukan oleh Sheridan et al. 1975 untuk ditransfer ke kepiting Sapindus hepatopancreas. Mereka menemukan bahwa di antara organoklorida, DDT secara khusus diubah menjadi DDE dan DDD pada kepiting ini. Kepiting Sapindus berasal dari tepi barat Samudra Atlantik dari Cape Cod hingga Argentina dan di sekitar pantai Teluk Meksiko. Baru-baru ini dilaporkan utara Cape Cod di Teluk Main, berpotensi mewakili perluasan jangkauan karena perubahan iklim. Ini telah diperkenalkan melalui air pemberat ke perairan Jepang dan Eropa, dan telah diamati di Laut Baltik, Utara, Mediterania, dan Hitam. Rekor pertama dari perairan Eropa dibuat pada tahun 1901 di Rochefort, Prancis. Beberapa bagian daerah jelajahnya. Sapindus telah menjadi subjek perikanan kepiting, termasuk di Yunani, di mana populasi lokal mungkin berkurang akibat penangkapan ikan yang berlebihan. Ekologi. Predator alami kepiting Sapindus termasuk belut, drum, bass bergaris, spot, trout, beberapa hiu, manusia, pari kaunose, dan ikan pari whiptail. Sapindus adalah omnivora, memakan tumbuhan dan hewan. Biasanya memakan bivalvia, annelida, ikan kecil, tanaman, dan hampir semua barang lain yang dapat ditemukan, termasuk bangkai individu. Sapindus lainnya, dan kotoran hewan. Di rawa-rawa asin, kepiting. Sapindus akan memakan beriwit kles rawa, Littoraria irorata saat air pasang. Meskipun predator akuatik, kepiting. Sapindus akan tetap berada di lubang dangkal di rawa-rawa asin saat air surut dan menyergap mangsa intertidal seperti kepiting fideler misalnya, Zinuka pugnax, dan kepiting rawa umum, Sesarma reticulatum. Sapindus mungkin dapat untuk mengendalikan populasi kepiting kecil invasif, Jarcinus maenas. Jumlah kedua spesies berkorelasi negatif, dan cencer. Maenas tidak ditemukan di Teluk Chesapeake, di mana kepiting Sapindus paling melimpah. Kepiting Sapindus rentan terhadap sejumlah penyakit dan parasit. Ini termasuk sejumlah virus, bakteri, Microsporidian, Ciliates, dan lain-lain. Cacing Nemertean Carcinonemertes carcinopila umumnya parasit kepiting. Sapindus, terutama betina dan kepiting yang lebih tua, meskipun memiliki sedikit efek buruk pada kepiting. Sebuah trematoda yang menjadi parasit kepiting Sapindus sendiri ditargetkan oleh hiperparasit Urosporidium crescens. Parasit yang paling berbahaya mungkin adalah Microsporidian Amazon michaelis, Amoeba paramoeba perniciosa, dan Dinoflagellata hematodidium brasi, yang menyebabkan penyakit kepiting pahit. Pada tahun 2021, para ilmuwan dari University of Maryland menyelesaikan pengurutan DNA pada genom Sapindus di Baltimore setelah 6 tahun penelitian untuk membantu lebih memahami spesies tersebut. Peta genetik ini diharapkan dapat membantu para ilmuwan memahami bagaimana kepiting biru akan terpengaruh oleh perubahan iklim dan suhu air yang lebih hangat, bersama dengan mutasi mana yang menyebabkan penyakit, sifat-sifat yang mempengaruhi produksi daging, dan betina mana yang memiliki kemampuan reproduksi terbaik. Pertumbuhan telur kepiting. Sapindus menetas di perairan bersalinitas tinggi di teluk, perairan pantai, dan muara sungai, dan dibawa ke laut melalui pasang surut. Selama 7 tahap planktonik zoeal, larva kepiting terus mengapung di dekat permukaan dan memakan mikroorganisme yang mereka temui. Setelah tahap zoeal ke-8, larva berganti kulit menjadi megalopae.
Bentuk larva ini memiliki cakar kecil yang disebut jellylet untuk menangkap mangsa. Megalopae secara selektif bermigrasi ke atas di kolom air saat air pasang bergerak ke darat menuju muara. Akhirnya, kepiting biru tiba di air payau, tempat mereka menghabiskan sebagian besar hidup mereka. Isyarat kimia di air muara mendorong metamorfosis ke fase juvenil. Setelah itu kepiting biru tampak mirip dengan bentuk dewasa. Kepiting biru tumbuh dengan melepaskan kerangka luarnya, atau ganti kulit, untuk memperlihatkan kerangka luar baru yang lebih besar. Setelah mengeras, cangkang baru diisi dengan jaringan tubuh. Pengerasan cangkang terjadi paling cepat di air salinitas rendah di mana tekanan osmotik tinggi memungkinkan cangkang menjadi kaku segera setelah ganti kulit. Molting hanya mencerminkan pertumbuhan tambahan, membuat estimasi usia menjadi sulit. Untuk kepiting biru, jumlah molting dalam seumur hidup adalah tetap sekitar 25. Betina biasanya menunjukkan 18 molting setelah tahap larva, sedangkan laki-laki poslarval meranggas sekitar 20 kali. Kepiting biru jantan cenderung tumbuh lebih lebar dan memiliki duri lateral yang lebih menonjol daripada betina. Pertumbuhan dan molting sangat dipengaruhi oleh suhu dan ketersediaan makanan. Suhu yang lebih tinggi dan sumber makanan yang lebih besar mengurangi periode waktu antara ganti kulit, serta perubahan ukuran selama ganti kulit kenaikan ganti kulit. Salinitas dan penyakit juga memiliki dampak yang tidak kentara pada molting dan laju pertumbuhan. Molting terjadi lebih cepat di lingkungan salinitas rendah. Gradien tekanan osmotik yang tinggi menyebabkan air dengan cepat berdifusi ke dalam cangkang kepiting biru yang baru saja berganti kulit, memungkinkannya mengeras lebih cepat. Efek penyakit dan parasit pada pertumbuhan dan pergantian kulit kurang dipahami dengan baik, tetapi dalam banyak kasus telah diamati untuk mengurangi pertumbuhan di antara pergantian kulit. Misalnya, kepiting biru betina dewasa yang terinfeksi parasit Rhizocephalan teritip Loxotilachus texanus tampak sangat terhambat pertumbuhannya jika dibandingkan dengan betina dewasa yang tidak terinfeksi. Kepiting biru dapat mencapai kematangan dalam waktu 1 tahun setelah menetas di Teluk Meksiko, sedangkan kepiting Teluk Chesapeake membutuhkan waktu hingga 18 bulan untuk matang. Sebagai hasil dari tingkat pertumbuhan yang berbeda, penangkapan kepiting komersial dan rekreasional terjadi sepanjang tahun di Teluk Meksiko, sementara musim penangkapan kepiting ditutup untuk bagian yang lebih dingin sepanjang tahun di negara bagian utara. Reproduksi. Kawin dan pemijahan adalah peristiwa yang berbeda dalam reproduksi kepiting biru. Jantan dapat kawin beberapa kali dan tidak mengalami perubahan besar dalam morfologi selama proses tersebut. Kepiting biru betina kawin hanya sekali seumur hidup mereka selama masa pubertas, atau terminal, meranggas. Selama transisi ini, perut berubah dari bentuk segitiga menjadi setengah lingkaran. Perkawinan pada kepiting biru adalah proses kompleks yang membutuhkan waktu yang tepat untuk kawin pada saat terminal betina meranggas. Ini biasanya terjadi selama bulan-bulan terpanas dalam setahun. Betina prapubertas bermigrasi ke hulu muara, di mana jantan biasanya tinggal sebagai orang dewasa. Untuk memastikan bahwa jantan dapat kawin, ia secara aktif mencari betina yang mau menerima dan menjaganya hingga 7 hari sampai betina berganti kulit saat inseminasi terjadi. Kepiting bersaing dengan individu lain sebelum, selama, dan setelah inseminasi, sehingga menjaga pasangan sangat penting untuk keberhasilan reproduksi. Setelah kawin, pejantan harus terus menjaga betina sampai cangkangnya mengeras. Betina yang diinseminasi mempertahankan spermatofor hingga 1 tahun, yang mereka gunakan untuk pemijahan beberapa kali di air dengan salinitas tinggi. Selama pemijahan, betina mengeluarkan telur yang telah dibuahi ke perenangnya dan membawanya dalam masa telur yang besar, atau spons, saat mereka berkembang.
Betina bermigrasi ke mulut muara untuk melepaskan larva, waktu yang diyakini dipengaruhi oleh cahaya, pasang surut, dan siklus bulan. Kepiting biru memiliki fekunditas tinggi, betina dapat menghasilkan hingga 2 juta telur per induk. Pola migrasi dan reproduksi berbeda antara populasi kepiting di sepanjang pantai timur dan Teluk Meksiko. Migrasi yang berbeda dan berskala besar terjadi di Chesapeake Bay, tempat kepiting Sapidus mengalami migrasi musiman hingga beberapa ratus mil. Di bagian tengah dan atas teluk, puncak kawin terjadi pada pertengahan hingga akhir musim panas, sedangkan di teluk bawah, puncak aktivitas kawin terjadi selama musim semi dan akhir musim panas hingga awal musim gugur. Perubahan salinitas dan suhu dapat mempengaruhi waktu kawin karena kedua faktor tersebut penting selama proses molting. Setelah kawin, kepiting betina melakukan perjalanan ke bagian selatan Chesapeake, menggunakan pasang surut untuk bermigrasi dari daerah salinitas rendah ke daerah salinitas tinggi. Membuahi telurnya dengan sperma yang disimpan selama bulan kawin tunggal atau hampir setahun sebelumnya. Peristiwa pemijahan di Teluk Meksiko kurang menonjol daripada di muara di sepanjang pantai timur, seperti Chesapeake. Di perairan utara Teluk Meksiko, pemijahan terjadi pada musim semi, musim panas, dan musim gugur, dan betina umumnya bertelur 2 kali. Selama pemijahan, betina bermigrasi ke perairan bersalinitas tinggi untuk mengembangkan spons, dan kembali ke daratan setelah menetaskan larva mereka. Mereka mengembangkan spons kedua mereka di pedalaman, dan kembali bermigrasi ke perairan bersalinitas tinggi untuk menetaskan spons kedua. Setelah ini, mereka biasanya tidak masuk kembali ke muara. Kepiting biru di sepanjang pantai paling selatan Texas dapat bertelur sepanjang tahun. Cukup di sini dulu. Wahai kaum putus asa. Saya undur diri dulu. Mau bikin kepiting sambal padang. Enak rasane. Buat si bos.